Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 489 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan pada hari Rabu 10 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 40, demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Las didok matuna sida, buasa songoni biar rohamuna, dia do ubahin suada haporsiau dihamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketika seorang anak disuruh oleh bapaknya untuk pergi ke suatu tempat yang harus melalui jalan yang gelap, maka anak itu akan merasa takut. Dia akan mengatakan, "Saya takut, di situ gelap." Ketakutan itu adalah dia tidak mampu untuk melawan seandainya ada orang jahat di sana, ada binatang buas di sana. Tetapi ketika bapaknya mengatakan, "Pergilah, nanti saya akan melihat kau dari sini," maka anaknya akan pergi. Seorang ibu juga ketika memasuki bulan-bulan Agustus, pada umumnya para ibu juga akan khawatir, merasakan ketakutan ketika anak-anaknya sudah masuk ke dalam perguruan tinggi. Mereka akan ketakutan, khawatir apa yang harus mereka pergunakan untuk membiayai perkuliahan anak-anaknya. Ketakutan tidak memiliki menjadikan mereka kadang tidak dapat mensyukuri berkat Tuhan. Ada orang yang sudah berumah tangga, bertahun-tahun mereka berumah tangga, dan mereka saling mencintai satu sama lain, suami istri. Tetapi ketika ada kuncingan dari orang tua atau mertua atau sahabat mereka, kapan punya anak, maka mereka juga mulai takut. Takut ditinggalkan, takut diceraikan, karena mereka tidak mempunyai anak. Rasa takut pada umumnya berhubungan dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ketakutan kita karena kita tidak mampu melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu jauh daripada kita. Sehingga kita sering takut di dalam kehidupan kita ini. Takut untuk berbuat baik karena kita takut dicemooh oleh orang lain, dihujat oleh orang lain, disalahartikan oleh orang lain. Itu juga bisa terjadi karena apa? Kita melakukan itu hanya sesuai dengan keinginan kita.
Tetapi ketika kita dimampukan dengan kekuatan iman kita melakukan pekerjaan, karena dengan pertolongan Tuhan maka kita akan berani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, damang dainang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, mungkin ketakutan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Sama yang dengan yang digambarkan oleh murid-murid ketika dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya yang sudah lelah melayani orang banyak, mereka pergi mengasingkan diri supaya Yesus dapat berdoa kepada Bapaknya di suatu tempat. Mereka berlayar berperahu. Pada waktu itu dikatakan bahwa Yesus sedang tertidur di buritan. Gelombang badai datang menghempaskan perahu mereka. Murid-murid berteriak, murid-murid ketakutan, dan mereka membangunkan Tuhan, dan mereka di situ dikatakan, kamu tidak peduli dengan keselamatan kita. Mereka menegur, memarahi Yesus. Tapi Yesus bangun dan mengatakan kepada mereka, berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Kamu sudah melihat selama ini tanda-tanda mujizat bahwa kuasa apapun tunduk di bawah kuasa Tuhan Yesus. Tapi mereka masih takut, mereka tidak mampu untuk melihat itu. Mereka tidak yakin dengan kemampuan kekuatan Yesus pada saat itu ketika gelombang besar datang menghantam hidup mereka. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Karena mereka memakai pikiran mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri, kemampuan mereka sendiri. Mereka melihat bahwa mereka akan binasa karena besarnya gelombang yang datang menghempaskan perahu mereka. Yesus menegur mereka, mengapa kamu tidak percaya? Percaya yang dikatakan di situ adalah pasrah yang sepenuhnya ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Kita mungkin sering mendengar dalam percaya yang pasrah, dikatakan juga percaya yang tetap berpegang. Yaitu seperti digambarkan, pasrah sepenuhnya adalah seperti anak kucing yang digigit oleh induknya untuk memindahkan anak itu ke satu tempat. Maka anak itu harus melemaskan seluruh ototnya, digigit oleh induknya, dan induknya akan membawanya dengan aman. Artinya dia tidak berbuat apa-apa. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam rencana Tuhan. Tetapi selain itu juga dikatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang diberikan akal budi. Maka kita juga percaya seperti anak monyet. Di mana ketika anak monyet itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia akan memeluk induknya dengan kuat-kuat, erat-erat. Sementara induknya tidak akan memegang anak monyet itu. Karena induk monyet itu akan bergelantung di ranting-ranting kayu. Sehingga mereka bisa berpindah dengan selamat. Ketika anak monyet itu melepaskan pegangannya, maka dia akan jatuh dan bisa mati. Ketika anak kucing itu juga meronta-ronta, maka dia bisa jatuh dari gigitan induknya. Kepercayaan orang Kristen adalah kepercayaan yang pasrah sepenuhnya, tetapi dia bergantung dan kuat memegang. Itulah yang dikatakan kepercayaan itu. Murid-murid takut. Mereka tidak percaya. Akhirnya Yesus menegur mereka, dan ketika Yesus bangun, mereka tidak dibiarkan begitu lama dalam ketakutan mereka, ketidakpercayaan mereka. Yesus langsung menghardik gelombang badai dan diam. Tenang semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang mau dikatakan dalam kehidupan kita? Kalau firman Tuhan mengatakan pada saat ini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Kalau itu ditanyakan kepada murid-murid yang bersama-sama dengan mereka. Di mana murid-murid itu belum tahu akhir daripada kebersamaan mereka dengan Yesus. Itu juga dipertanyakan kepada kita pada saat ini. Yaitu orang-orang yang sudah mengetahui ending daripada setiap kehidupan kita. Kita sudah diingatkan dalam kehidupan kita melalui Alkitab kita bahwa dunia ini hanyalah sementara. Yesus sudah mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus mengatakan bahwa dia akan kembali lagi untuk membawa orang-orang percaya. Supaya dia membawanya kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Dunia bukan tempat kita yang kekal. Tapi hanya tempat yang sementara. Dan Yesus sudah menyediakan sorga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang-orang percaya kepada dia. Dia akan menghukum orang-orang yang tidak percaya. Yang menjadi persoalan kepada kita saat ini. Mengapa kita harus takut lagi? Mengapa kita masih belum percaya? Mengapa kita masih ragu-ragu dalam kehidupan kita? Oleh karena itu ingatlah. Ketika kita bersama-sama dengan Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus itu hadir di sampingmu. Ketika kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan itu melihat segala pekerjaanmu, maka kita akan dapat melakukan pekerjaan kita dengan penuh kuat kuasa daripada Tuhan. Dan juga melakukan pekerjaan kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Alat untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Kita tidak lagi bekerja hanya untuk sekedar manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan takut, tetapi percayalah. Yesus menyertai engkau. Yesus mengasihi engkau. Yesus menunggu engkau untuk menjadi alat Tuhan. Memberitakan kabar baik. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini engkau mengingatkan kami. Bahwa kami seringnya Tuhan dalam kehidupan kami. Menjadi takut menjalani kehidupan kami. Karena kami kurang percaya akan pertolongan Tuhan. Akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sering bimbang ragu-ragu. Yang walaupun kami katakan bahwa kami sudah percaya. Tapi kami sering mengabaikan pertolongan. Kami sering terlalu mengandalkan kekuatan kemampuan kami. Sehingga ketika itu tidak dapat berbuat lagi. Kami sering menjadi ragu-ragu. Tapi ketika kami percaya sepenuhnya kepadamu. Menggantungkan harapan kami, seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan kami mau mengatakan bahwa apapun terjadi kehidupan kami dengan sepengetahuan Engkau. Dan untuk kemuliaan namamu. Kami juga akan bersuka cita. Kami akan damai. Kami akan dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat beraktivitas. Tetaplah lakukan pekerjaanmu dengan percaya kepada Tuhan dan jangan takut untuk berbuat baik. Horas.